Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Ramadan dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi komunikasi. Teknologi jaringan seluler telah berkembang dari waktu ke waktu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang meningkat akan kecepatan data yang lebih tinggi dan layanan yang lebih baik. Singkatnya, stasiun seluler yang Anda miliki harus dapat melakukan panggilan suara selain sesi data. Panggilan suara di jaringan seluler menggunakan sirkuit switching domain CS. Saat sesi data menggunakan paket switching atau domain PS, memahami teknologi jaringan seluler yang berbeda. Mari kita lihat sekilas tentang organisasi yang mengembangkan teknologi tersebut, yaitu 3GPP. Adalah organisasi yang mengelola dan mengembangkan standar jaringan seluler standar. Mencakup semua aspek seluler jaringan. Pada tahun 1997, 3GPP memperkenalkan rilis 96 standar. Dalam rilis ini, teknologi GSM. Ada GSM hanya memiliki domain CS yang melewati panggilan suara. Sementara itu, tidak mendukung sesi data. Oleh karena itu, pada tahun 1998, 3GPP memperkenalkan rilis 97 standar, di mana arsitektur jaringan ditingkatkan untuk mendukung sesi data ini. Dengan memperkenalkan paket umum GPRS, layanan radio yang berisi domain atau PS untuk melewatkan sesi data untuk meringkas jaringan inti, menggambarkan kombinasi domain CS dan domain PS, dan jaringan seluler stasiun terhubung ke jaringan inti melalui jaringan akses yang mengontrol komunikasi antar seluler. Dan jaringan ini, nama jaringan akses dan GPRS adalah GERAM yang mengacu pada jaringan akses radio. Yang pertama ada generasi pertama, yaitu 1G. Generasi pertama dari teknologi ponsel jaringan seluler komersial. Generasi pertama diperkenalkan pada akhir tahun 70-an dengan standar yang diterapkan sepenuhnya ditetapkan sepanjang tahun 80-an. Diperkenalkan pada tahun 1987 oleh Telkom. Australia menerima jaringan telepon seluler pertama yang menggunakan sistem analog atau 1G. 1G adalah teknologi analog dan ponsel umumnya memiliki daya tahan baterai yang buruk dan kualitas suara yang besar tanpa banyak keamanan, dan terkadang mengalami panggilan terputus. Yang kedua ada generasi 2G, di mana ponsel menerima peningkatan besar pertama mereka ketika mereka beralih dari 1G ke 2G. Perbedaan utama antara dua sistem telepon seluler 1G dan 2G adalah bahwa sinyal radio yang digunakan oleh jaringan 1G adalah analog, sedangkan jaringan 2G adalah digital. Motif utama generasi ini adalah untuk menyediakan saluran komunikasi yang aman dan andal. Ini menerapkan konsep CDMA dan GSM, menyediakan layanan data kecil seperti SMS dan MMS. Jaringan telekomunikasi seluler 2G generasi kedua diluncurkan secara komersial pada standar GSM di Finlandia oleh Radio Linja pada tahun 1991. Kemampuan 2G dicapai dengan memungkinkan banyak pengguna pada satu saluran melalui multiplexing. Selama 2G, ponsel digunakan untuk data juga dengan suara. Kemajuan teknologi dari 1G ke 2G memperkenalkan banyak layanan mendasar yang masih kita gunakan sampai sekarang, seperti MMS, SMS, roaming internal, panggilan konferensi, penangguhan panggilan, dan penagihan berdasarkan layanan musik. Biaya berdasarkan panggilan jarak jauh dan penagihan waktu nyata. Kecepatan maksimal 2G dengan general paket radio service atau GPRS adalah 50 kbps atau 1 Mbps dengan enhanced data rate for GSM evolution atau disebut EDG. Sebelum membuat lompatan besar dari jaringan nirkabel 2G ke 3G, 2.5 5G dan 2.75G yang kurang dikenal adalah standar sementara yang menjembatani kesenjangan. Dalam generasi ketiga ada 3G. Generasi ini menetapkan standar untuk sebagian besar teknologi nirkabel yang telah kita kenal dan cintai.
penjelajahan web, email, dan pengunduhan video, berbagai gambar, dan teknologi smartphone lainnya. Diperkenalkan pada generasi ketiga. Diperkenalkan secara komersial pada tahun 2001. Tujuan yang ditetapkan untuk komunikasi seluler generasi ketiga adalah untuk memfasilitasi kapasitas suara dan data yang lebih besar, mendukung jangkauan aplikasi yang lebih luas, dan meningkatkan transmisi dan dengan biaya yang lebih rendah. Standar menggunakan teknologi baru yang disebut UMTS ini menggabungkan aspek jaringan 2G dengan beberapa teknologi dan protokol baru untuk memberikan kecepatan data yang jauh lebih cepat. Berdasarkan seperangkat standar yang digunakan untuk perangkat seluler dan layanan penggunaan telekomunikasi seluler dan jaringan yang memenuhi spesifikasi internasional Mobile Telecommunication 2000 atau yang disebut EMT 2000 oleh International Telecommunication Union. Salah satu persyaratan yang ditetapkan oleh EMT 2000 adalah kecepatan minimal 2000 Kbps untuk menyebutnya sebagai layanan 3G. 3G memiliki dukungan layanan multimedia bersama dengan streaming yang lebih populer. Dalam 3G, akses universal dan portabilitas di berbagai jenis perangkat dimungkinkan, atau telepon, PDA, dan lain-lain. 3G meningkatkan efisien spektrum frekuensi dengan meningkatkan cara audio dikompresi selama panggilan. Standar Internasional Telecommunication Union atau EMT 2000, PBB mensyaratkan kecepatan stasioner yaitu 2 Mbps dan kecepatan seluler 384 Kbps untuk 3G. Kecepatan maksimum teoritis untuk HSPA+ adalah 21,6 Mbps. Seperti 2G, 3G berkembang menjadi 3.5G dan 3.75G karena lebih banyak fitur diperkenalkan untuk mewujudkan 4G. Ponsel 3G tidak dapat berkomunikasi melalui jaringan 4G, tetapi ponsel generasi baru praktis selalu dirancang agar kompatibel ke belakang, sehingga ponsel 4G dapat berkomunikasi melalui jaringan 3G atau bahkan 2G. Yang keempat, ada generasi 4G. Teknologi yang sangat berbeda dibandingkan dengan 3G dan dimungkinkan secara praktis hanya karena kemajuan teknologi. Tujuannya adalah untuk memberikan kecepatan tinggi, kualitas tinggi, dan kapasitas tinggi, sambil meningkatkan keamanan dan menurunkan biaya layanan suara dan data, multimedia, dan internet melalui IP. Aplikasi potensial dan saat ini termasuk akses web, telepon, IP, layanan game, TV seluler, definisi tinggi, bahkan konferensi video, dan komputasi awan. Teknologi utama yang memungkinkan hal ini adalah MIMO atau disebut multiple input multiple output, dan OFDM atau orthogonal frequency division multiplexing. Dua standar 4G yang penting adalah WiMAX yang sekarang telah gagal dan LTE yang sekarang telah terlihat tersebar luas. LTE atau Long Term Evolution adalah serangkaian peningkatan teknologi UMTS yang ada dan akan diluncurkan pada pita frekuensi 1800 MHz yang ada. Kecepatan maksimum jaringan 4G saat perangkat bergerak adalah 100 Mbps atau 1 Gbps untuk komunikasi mobilitas rendah seperti saat diam atau berjalan. Latensi berkurang dari sekitar 300 MB menjadi kurang dari 1 MB dan kemacetan yang jauh lebih rendah. Ketika 4G pertama kali tersedia, itu hanya sedikit lebih cepat dari 3G. Yang kelima adalah 5G. Generasi yang saat ini sedang dikembangkan yang dimaksudkan untuk meningkatkan 4G. 5G menjanjikan kecepatan data yang jauh lebih cepat, kepadatan koneksi yang lebih tinggi, latensi yang jauh lebih rendah, di antara peningkatan lainnya. Beberapa paket untuk 5G termasuk komunikasi perangkat ke perangkat,
konsumsi baterai yang lebih baik, dan meningkatkan jangkauan nirkabel secara keseluruhan. Kecepatan maksimal 5G ditujukan untuk secepat 35,40 Gbps yang lebih dari 35 kali lebih cepat dari 4G. Teknologi pertama yang harus diwaspadai yaitu Massive MIMO, Millimeter Wave Mobile Communication, dan lain-lain. Massive MIMO, Millimeter Wave, Small Cell, LiPi, semua teknologi baru dari dekade sebelumnya dapat digunakan untuk memberikan 10 GB per second kepada pengguna dengan latensi rendah yang tidak terlihat dan memungkinkan koneksi untuk setidaknya 100 miliar perangkat. Perkiraan berbeda telah dibuat untuk tanggal pengenalan komersial jaringan 5G. Dalam zaman sekarang mungkin 6G ini akan terus dikembangkan untuk kecepatan internet tersebut. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menjelaskannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.